Ada sebuah kejadian yang cukup seru untuk kita ulik. Walaupun kejadian ini sudah lama, tepatnya di tahun 2018, tapi ini bakal tetap menjadi fresh untuk kalian. Karena setelah aku cari tahu dikit, nggak banyak juga orang-orang di komunitas kita yang mendengar kisah atau kejadian ini. Dan ini bakal sangat menarik buat kalian yang doyan atau yang suka nontonin para streamer atau kreator VTuber kesukaan kalian. Cerita yang akan kita bawa kali ini berasal dari salah satu VTuber Jepang bernama DWU, yang mana dia ini dianggap sebagai sosok misterius yang padahal saat itu pihak penerbit, pemerintahan hingga layanan jaringan di Jepang sangat kesulitan untuk menghentikan akses dari site Mangamura ini. Tentu ini sangat menarik dan langsung aja kita mulai ceritanya kali ini. DWU. Sorry aku nggak bisa nyebutin nama panjangnya karena biar nggak dianggap konten aneh-aneh sama YouTube. Jadi kita panggil aja VTuber ini namanya DWU. Aku singkat gitu ya. Cara nama agak unik ya, karena kesannya seperti julukan-julukan website-website yang gelap. Tapi DWU sendiri ini bukan nama sebuah web atau nama-nama yang lainnya, melainkan DWU ini adalah nama salah satu karakter VTuber di Jepang. Jika kita melihat VTuber pada umumnya, mau mereka menggunakan konsep karakter vampir, monster, zombie, ataupun konsep-konsep gelap lainnya, bisa dibilang itu bukan hal baru. Karena VTuber mau menggunakan konsep gelap apapun, tujuan utama mereka itu tidak lebih sebagai karakter ikonik dalam sebuah entertainment atau sebuah hiburan di dunia kreator atau streamer di YouTube. Kita ambil contoh seperti Kobo Kanaeru yang mencoba menjelaskan karakter yang ia bawakan adalah pengendali hujan. DWU juga sama, melakukan hal yang sama pada debutnya, di mana dia menjelaskan jika dirinya adalah karakter yang datang dari sisi gelap internet. Tapi karena konteksnya ini VTuber, tentu aja penonton akan menanggapi itu sebagai hiburan, sekaligus pengenalan konsep karakter yang dibawakan oleh si streamer ini. Tapi yang berbeda dari DWU adalah dia tidak berjalan selaras seperti VTuber pada umumnya. Konten-konten yang dibawakan oleh DWU kebanyakan membicarakan atau menjelaskan sesuatu yang gelap. Seakan-akan dia ini memberitahukan jika nama yang dia gunakan itu bukan sekedar konsep, tapi seakan-akan dia memberitahukan jika dirinya memang VTuber yang datang dari dunia bawah. Tentu hal ini menimbulkan banyak spekulasi, apakah ini asli atau hanya konsep umum seperti kebanyakan VTuber lainnya. Disinilah kita bertemu dengan kronologi kejadiannya DWU dengan Mangamura. Buat yang nggak tahu, Mangamura ini adalah salah satu website komik bajakan terbesar di Jepang. Aku kurang tahu sejak kapan website ini muncul, mungkin kurang lebih 2016-an. Yang intinya Mangamura ini mulai ramai digunakan di Jepang di sekitar tahun 2017 awal. Pihak penerbit besar, salah satunya seperti Kodansha, pada tahun 2017 menjelaskan jika Mangamura ini menyebabkan kerugian bagi pasar komik di Jepang hingga 3,72 miliar US dollar. Gede banget kan ya. Itu juga hal yang sama seperti yang disebutkan oleh Koda, yaitu Japanese Content Overseas Distribution Association. Tentu aja beberapa perusahaan besar yang tentu dilindungi hukum mencoba mencari cara agar Mangamura ini bisa dihentikan. Tapi sayangnya semua itu tidak memberikan hasil yang memuaskan. Di mana Mainichi Shimbun mencatat jika langkah pemerintahan dalam memblokir akses pada site tersebut dianggap tidak konstitusional karena bertabrakan dengan Undang-Undang Jepang Bab 3 Pasal 21 yang menjelaskan tentang kebebasan privasi. Tapi di situ pemerintahan Jepang ini berencana menggunakan argumen jika pembajakan itu merugikan para penerbit. Yang tentu aja statement ini digunakan untuk mencoba menghentikan akses dari Mangamura. Tapi sampai pada saat itu belum ada jawaban pasti yang bisa diberikan dan Mangamura tetap berjalan bebas, tepatnya pada tahun 2017. Di sisi lain, permasalahan inilah yang menjadi cikal bakalnya revisi dalam mewujudkan Japanese Law Copyright yang ditetapkan pada tahun 2020. Bisa dibilang permasalahan ini tuh terulur cukup lama, sampai tahun 2018. Pihak penerbit tentu kebingungan langkah apa yang harus mereka lakukan. NHK sendiri juga menjelaskan jika ini tuh masalah krusial dan tidak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu waktu atau keputusan yang tepat. Dan saat itu pihak penerbit hanya bisa memberikan satu upaya, yaitu memberitahukan kepada masyarakat untuk berhenti mengakses Mangamura. Ya, kurang lebih hanya itu saja yang bisa dilakukan oleh pihak penerbit. Itu juga dibantu oleh beberapa asosiasi mangaka Jepang yang memohon kepada masyarakat untuk memberhentikan akses Mangamura.
Dan faktanya udah beberapa pihak mencoba menghentikan akses Mangamura, tapi pemilik Mangamura ini terus mencoba mencari cara agar situsnya tersebut bisa diakses. Jadi tetap sulit bagi pihak penerbit. Sampai akhirnya muncullah VTuber bernama DWU ini yang melakukan debutnya pada tanggal 10 April 2018. Seperti yang aku jelasin di awal, DWU ini melakukan debutnya sambil memperkenalkan konsep karakter yang dia bawakan. Tapi menariknya, di akhir video debutnya, DWU ini menjelaskan sesuatu yang tidak diduga-duga oleh penonton, di mana dia berkata, "Episode 1, senang bertemu dengan kalian semua. Aku DWU, aku akan menghancurkan Mangamura hingga tak tersisa." 第1回はじめましてディープウェブアンダーグラウンドですわ。マン村を燃やします。近日公開いたします。ウェルカムトゥアンダーグラウンド。 Awalnya ini hanya dianggap candaan oleh penonton, tapi siapa sangka kalau keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 11 April 2018, Mangamura tidak dapat diakses oleh siapapun. Masih di hari yang sama, tepatnya jam 9 malam, DWU ini memposting sebuah tweet yang bertuliskan, "Ini berhasil untuk menghancurkan Mangamura." Yang awalnya orang-orang menganggap itu hanya sebuah candaan yang dibawakan oleh DWU, sekarang mereka semua itu mencoba mencari tahu apakah ini benar-benar berhenti karena DWU. Karena saat itu semua orang Jepang itu heran, pemerintahan, penerbit hingga penyedia akses layanan jaringan di Jepang itu kewalahan untuk mencari cara menghentikan Mangamura. Tapi kenapa DWU ini dengan mudahnya bisa menghentikan pengoperasian situs tersebut? Ada sebuah media berita bernama Asahi Shimbun di Jepang mencoba mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada Mangamura. Dan lucunya penyedia jaringan Jepang itu mengatakan kepada Asahi Shimbun jika mereka itu nggak melakukan penutupan kepada Mangamura. Dan menurut penyedia jaringan Jepang, orang yang mengoperatorkan situs Mangamura ini menutup websitenya sendiri. Kan aneh ya. Dari sinilah orang-orang itu berbondong-bondong datang ke seluruh sosial medianya DWU, tentunya untuk menanyakan gitu, emang lu apain gitu Mangamura sampai dia bisa berhenti? Bahkan sampai-sampai DWU ini dituduh kalau dia itu bagian dari Mangamura. Tapi di sisi lain DWU ini dianggap keren gitu karena bisa mengalahkan Mangamura. Karena pada akhirnya media berita pun juga penasaran gitu. Bahkan yang turun tangan itu bukan lagi media ecek-ecek, Pak. Sampai-sampai media TV pun turun untuk mencari tahu apa yang diperbuat oleh DWU kepada Mangamura. Seperti contoh Abema TV menyiarkan video debutnya DWU dan mencoba membahas apakah ini asli atau sebuah kebetulan aja. Di sisi lain, TV Asahi dengan cepat ini mencoba menghubungi DWU dan ketika ditanya apakah kamu orang yang mencoba menghentikan Mangamura, DWU hanya menjawab kalau dia punya kenalan seseorang yang paham dengan situasi Mangamura. Dalam beberapa wawancara lainnya, dia ini berkata kalau dirinya ini hanya memahami situasi server di luar negeri sebagai penyimpanan data dari Mangamura. Tapi yang paling menarik dari semua itu adalah ketika DWU ini melakukan wawancara dengan Mahoru Nijino sebagai perwakilan dari Departemen Editorial Kaiyonet. Dan dalam wawancara itu, DWU ini selalu mengalihkan topik persoalan tentang Mangamura. Sampai akhirnya Mahoru Nijino ini memberikan pertanyaan tentang Mangamura secara to the point kepada DWU. Dan DWU hanya menjawab, manusia itu bodoh. Dan ketiga kalinya Mahoru Nijino menanyakan hal tersebut, DWU dengan tegas mengatakan tidak sopan jika Anda membicarakan sesuatu lebih dari itu. Dan hal ini memberikan sebuah spekulasi jika DWU ini menutupi sesuatu. Ini juga sama yang terjadi kepada wawancara yang dilakukan sama Gcash, di mana DWU ini hanya menjawab, saya tahu informasinya. Sehingga hal ini tuh ngebuat pewawancara dari Gcash itu kewalahan. Tapi pada akhirnya DWU ini tidak ingin berbicara lebih tentang Mangamura. Entah rahasia apa yang dia sembunyikan, tapi setidaknya dari kejadian ini DWU sempat dianggap menjadi salah satu VTuber terkuat karena dia pernah dianggap menghancurkan Mangamura sebagai site yang sangat sulit dihancurkan oleh pihak Jepang sendiri bahkan. Entah kebenarannya seperti apa, cuman DWU dan Mangamura aja yang tahu gitu kan. Pada akhirnya kita semua ini tahu kalau misalnya mantan pemilik situs Mangamura ini sudah ditangkap oleh pihak berwajib di sekitar tahun 2019. Yang ditetapkan jika tersangka di balik Mangamura ini adalah seorang bernama Romi Hoshino. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja YouTube-nya DWU, kalian tinggal search saja nama panjangnya dia,
Nanti kalian bakal muncul dan ketemu YouTube-nya. Siapa tahu kalian bisa menemukan jawaban yang menarik tentang hal misterius di balik VTuber satu ini. Oke, jadi sekian dulu konten kali ini. Kurang lebih atau misinformasi boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Semoga konten ini menjadi hiburan buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya.